Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maita Puspa Ananda, NIM 211 Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sains dan agama. Secara genealogis, kita bisa melihat kompleksitas interaksi sains dan agama pada perdebatan antara dimensi keimanan yang dipahami secara tekstual dan paham ilmu yang memikirkan doktrin agama tersebut, karena seringkali dianggap tidak sesuai dengan dalil-dalil akal sehat. Padahal ilmu dan agama lahir dari rahim yang sama, yaitu wilayah pengalaman kemanusiaan. Pengalaman kemanusiaan yang dimaksudnya adalah bersifat husuli maupun duhuri. Hingga kini masih saja ada anggapan yang kuat dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak dapat dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah masing-masing, terpisah antara satu dan lainnya, baik dari segi objek formal material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan. Ungkapan lain, ilmu tidak memperdulikan agama dan agama pun tidak memperdulikan ilmu. Hal ini dikarenakan oleh anggapan bahwa sains dan agama memiliki cara yang berbeda dari pendekatannya, pengalaman, dan perbedaan-perbedaan ini merupakan sumber perdebatan bagi semua orang. Ilmu terkait erat dengan pengalaman yang sangat abstrak, misalnya matematika, sedangkan agama lebih terkait erat dengan pengalaman biasa kehidupan. Ada juga yang memandang bahwa sains dan agama itu berdiri pada posisinya masing-masing, karena bidang ilmu mengendalikan data yang didukung secara empiris untuk memastikan yang nyata. Dengan demikian, upaya untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur adukan, karena identitas dan atau wataknya itu dari masing-masing kedua identitas itu tidak mesti hilang, atau sebagian orang bahkan akan berkata harus tetap dipertahankan. Jika tidak, mungkin saja yang diperoleh dari hasil bahan itu adalah bukan ini dan bukan itu, dan tak jelas apalagi fungsi dan manfaatnya. Integritas yang diinginkan adalah integritas konstruktif. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya integritas yang menghasilkan kontribusi baru untuk sains dan agama yang dapat diperoleh jika keduanya tak terpisahkan. Dalam kasus paradigma epistemologis dalam Islam, integrasi antara agama dan sains adalah suatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan keesaan atau bisa disebut tauhid. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan studi tentang alam dianggap terkait dengan konsep tauhid atau keesaan pada Tuhan, seperti juga semua cabang pengetahuan lainnya. Dalam Islam, alam tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari pandangan holistik Islam pada Tuhan, kemanusiaan, dan dunia. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan alam adalah berkesinambungan dengan agama dan Tuhan. Hubungan ini menyiaratkan aspek yang suci untuk mengejar pengetahuan ilmiah oleh umat Islam, karena alam itu sendiri dilihat dalam Al-Quran sebagai kumpulan tanda-tanda menunjuk kepada Tuhan. Secara normatif, sejak awal diwahyukannya Al-Quran melalui surat Al-Alaq ayat 1-5 sudah tergambar bahwa konstruksi pengetahuan dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Dari ayat-ayat yang pertama turun tersebut terlihat bahwa ada perintah untuk membaca, yang merupakan proses pencapaian ilmu pengetahuan dengan rambu-rambu atas nama Tuhan, sehingga proses pencapaian ilmu pengetahuan semestinya ekuivalen dengan proses makrifat kepada Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.